Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila RM4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitas seorang ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh ya dari dapur. Nah, pagi ini aku awali aktivitasku dengan beres-beres dulu di dapur sebelum aku masak. Ini mau aku cuci dulu untuk semua gelas yang kotor di atas meja dapur ini ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau untuk piring aku udah cuci ya malam-malam. Nah, ini gelas bekas minum anak-anak malam tadi ya teman-teman, karena kadang-kadang sebelum tidur anak-anak itu suka minum, walaupun udah aku beresin sebelum aku tidur, itu udah aku cuci bersih untuk gelas-gelas, piring-piring, tapi kadang-kadang anak-anak itu haus terus dia minum lagi ya. Nah, karena anak-anak itu suka loh teman-teman kalau setiap minum itu gonta-ganti dengan gelas. Nah, kalau aku sih cukup satu aja gelasnya dari pagi sampai malam, nggak ganti-ganti gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di rumah tim yang mana? Tim yang setiap minumnya suka gonta-ganti gelas, atau tim yang satu gelas dari pagi sampai malam itu nggak ganti-ganti untuk gelasnya, tapi ditutup ya teman-teman untuk gelasnya biar nggak kemasukan benda-benda lain. Nah, ini lanjut ya aktivitasku dengan mencuci gelasnya terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang disebut juga ya, walaupun yang cuci itu hanya gelas, tapi ada juga yang nyebutnya masih dengan cuci piring gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa alasannya, walaupun yang kita cuci cuma gelas, nah nanti dibilang juga nyuci piring. Nah, ini udah selesai ya aku nyuciin gelasnya. Lanjut aja di sini aku lap-lap untuk bagian wastafel. Nah, itu untuk wajannya udah aku taruh aja di atas kompor ya teman-teman, karena ini aku mau siap-siap masak. Karena kan semua peralatan dapur aku tuh ku taruh di luar gitu ya teman-teman, dekat garasi mobil itu, karena dapur aku nih sempit ya, jadi nggak bisa menaruh perabotan kayak wajan-wajan di sini terlalu banyak. Nah, ini aku ngambil dulu ya ikannya ke dalam kulkas. Nah, itu ikannya malam tadi itu udah aku turunkan ya teman-teman. Jadi paginya aku tinggal cuci bersih dan terus aku masak. Nah, ini aku masak ikannya anak gambolo ya teman-teman, ikan kecil-kecil itu. Nah, ini anak gambolo ini kalau dimasak balado aromanya itu wangi dan enak loh teman-teman. Ikan kecil-kecil ini kalau dimasak rasanya itu manis. Lanjut ini ya teman-teman, aku nyuci bersih aja untuk ikannya, karena kan aku kalau food plate itu untuk ikannya itu kan nggak aku cuci ya, jadi aku mau masak baru aku cuci untuk ikannya. Aku kalau nyuci ikan itu 3 kali ya teman-teman, tapi tergantung teman-teman aja ya, karena kan nggak ada ya teman-teman tutorialnya. Cara mencuci ikan itu terserah dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman rasa 3 kali udah bersih, ya udah, tapi kalau teman rasa 3 kali itu belum bersih, silakan ya dilanjutin atau ditambah untuk bilas-bilas ikannya. Nah, itu ikannya aku nggak masak semua ya teman-teman, itu ikannya ada sekitaran 1 kilo, jadi aku bagi 2 aja untuk ikannya, karena kan kalau 1 kilo itu kebanyakan ya teman-teman, karena kan ikannya ini kecil-kecil jadinya banyak. Nah, itu aku marinasi aja dengan jeruk nipis dan juga garam ya. Rencananya ini mau aku tambahin dengan tahu ya teman-teman. Tahu biasanya anak-anak lebih senang kalau aku balado dengan ikan kecil-kecil ini. Nah, ini tahunya aku potong-potong dulu ya. Ini tahu yang aku beli, terus aku marinasi dengan bumbu marinasi ikan goreng. Ini sebetulnya tahu putih sih teman-teman, jadi biar ada rasa, makanya aku kemarin itu pas beli aku rebus lagi ya menggunakan bumbu marinasi ikan goreng. Nah, ini tuh tahunya aku juga nggak pakai semua ya, paling ini aku pakai juga separuh aja ya teman-teman.
karena nanti takut kebanyakan ya untuk lauknya hari ini. Kalau enaknya sih lauk itu kalau kita masak itu habis 1 hari ya teman-teman. Jadi menurutku lebih fresh gitu ya untuk sambalnya kita. Kadang-kadang anak-anak itu kalau udah bersisa gitu untuk pagi, mereka itu jarang loh teman-teman mau makan ikan seperti itu lagi. Makanya aku tuh kalau masak dikira-kira aja untuk makan dari pagi sampai untuk makan malam. Pokoknya dikira habis untuk 1 hari gitu. Nah, ini tahunya udah matang ya. Lanjut aja di sini aku tiriskan. Nah, di sini aku langsung aja buat gorengin untuk ikannya ya teman-teman. Nah, ikan kecil-kecil ini kadang-kadang susah juga ya di pasar karena mungkin musim-musiman gitu ya. Ini aku juga mau bikin sayur toge aja. Ini mau aku cuci bersih dulu untuk sayur togenya. Karena aku di rumah cuma punya stok sayur toge ya teman-teman. Nah, ini kemarin toge di pasar aku beli 2000, lumayan banyak. Jadi aku masaknya semua ya teman-teman. Kadang-kadang anak-anak tuh senang makan sayur. Tergantung anak-anak, tergantung moodnya teman-teman. Kadang-kadang kalau aku masak sayur itu mereka suka, kadang-kadang enggak. Biasanya untuk sayur toge ini si Ade Rafiq suka loh teman-teman. Nah, ini biasa sayurnya cuma aku tumis gitu aja ya, terus aku kasih air jadi biar lebih segar ya teman-teman. Karena kan balado kalau ada sayurnya jadi makannya lebih semangat gitu aja teman-teman, lebih segar kalau menurut aku. Nah, aku tuh kalau masak sayur toge untuk akarnya itu aku nggak buang ya teman-teman, aku cuma cuci bersih seperti itu aja. Ada yang bilang sih, nggak tahu ya, aku pernah kalau nggak salah browsing gitu, katanya kalau masak sayur toge itu lebih bagus dengan akar-akarnya itu, katanya lebih banyak untuk vitaminnya daripada dibuang seperti itu. Biasanya sih dulu aku sebelum browsing gitu, aku kalau masak sayur toge ini pasti untuk bagian akarnya itu aku petikin satu-satu ya teman-teman, bikin lama juga buat kerjaannya. Tapi setelah aku tahu masih ada vitamin atau khasiatnya gitu, jadinya aku tuh masukin aja ya sekarang kalau masak sayur toge itu dengan bagian akar bawahnya itu. Nah, teman-teman di rumah kalau masak sayur toge, tim yang mana? Tim yang masak sayurnya dibuang bagian akarnya itu atau tim yang langsung masuk sama seperti aku? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah, ini adalah penggorengan yang kedua ya teman-teman. Lumayan juga untuk menggorengnya itu ada sekitaran 4 kali goreng gitu ya. Karena kan ikannya itu kecil-kecil jadi lumayan banyak ya, karena sekilo itu dibagi 2. Ini sekitaran aku masaknya itu setengah kiloan ikan gitu ya teman-teman. Nah, ini ikannya udah matang, lanjut aja ya. Di sini aku salin untuk ikannya. Nah, teman-teman di rumah jangan pada heran ya kalau aku tuh masaknya selalu banyak ya. Karena kan aku nih rame kalau di rumah ya teman-teman. Ada yang tanya sih di video aku, Bunda, anggota keluarganya ada berapa sih di rumah kok masaknya banyak banget. Nah, aku tuh anggota keluargaku di rumah kalau nggak hari Sabtu atau Minggu gitu, aku tuh di rumah cuma ada 6 gitu ya teman-teman. Aku dan anak-anak, terus ada neneknya anak-anak dan adekku. Tapi kalau Sabtu Minggu ini kebetulan kadang-kadang kalau Sabtu Minggu itu kan si Abang Raja dia tuh pulang ya dari asrama. Nah, tambah lagi ya, jadi lumayan rame ya di rumah teman-teman. Kalau lagi pas Pak suami cuti ada di rumah, nah itu anggota keluargaku di rumah ada sekitaran 8 orang ya teman-teman. Jadi jangan pada heran ya teman-teman kalau liatin aku tuh masaknya selalu banyak. Nah, karena aku tuh
masaknya juga selalu ikan ya teman-teman. Aku biasakan anak-anak untuk makan ikan, karena makan ikan ini bagus ya untuk otaknya anak, maksudnya untuk kecerdasan anak, daripada ayam gitu ya teman-teman. Nah ikan ini gizinya pun lebih banyak ya teman-teman. Makanya aku tuh sering banget masak ikan ketimbang ayam ya. Lanjut ini ya teman-teman, aku udah masak aja untuk cabenya. Nah ini untuk cabenya kemarin itu udah aku persiapkan ya, udah aku haluskan menggunakan batu gilingan cabai. Terus pagi ini aku masaknya tinggal set aja ya teman-teman. Kalau untuk balado ikan aku tuh lebih senang untuk cabenya itu dihaluskan menggunakan batu gilingan cabai ya teman-teman, ketimbang dihaluskan menggunakan chopper atau blender gitu. Tapi kalau untuk masak gulai, terkadang kalau misalnya aku tuh capek, aku tuh menggunakan blender aja buat ngalusinnya. Nah kadang aku haluskan juga menggunakan batu gilingan cabai ya. Nah ini lanjut ya teman-teman, sayur togenya juga udah matang. Itu artinya masakan aku udah pada kelar ya untuk pagi hari ini. Nah ini langsung aja aku salin ke dalam mangkok untuk sayur togenya. Untuk ikannya ini juga langsung aku pindahkan ya teman-teman ke dalam wadahnya ya. Nah ini menuku pagi ini ya teman-teman. Menuku itu simple aja seperti ini ya teman-teman, nggak ada menu-menu yang ribet atau menu-menu ala-ala barat gitu juga. Menuku ini cukup menu-menu kampungan yang sederhana seperti ini aja. Yang penting anak-anak tuh suka, terus orang rumah pada suka dengan masakannya, itu udah bikin aku senang aja ya teman-teman. Nah ini menuku pagi ini ya. Nah ini menunya dari pagi sampai untuk malam ya teman-teman. Kalau untuk sayur, kalau misalnya habis di siang harinya, di sore harinya biasanya aku masak lagi ya untuk sayurnya, biar lebih panas-panas gitu dimakan untuk sore hari. Nah ini lanjut, aku mau ngupasin pepaya. Nah ini pepaya udah lama banget dibeli ya teman-teman. Masih ada sisa sepotong. Ini kalau nggak salah pepaya waktu itu adik aku beli, terus separuh udah dipotongin. Nah ini masih sisa separuh lagi gitu ya teman-teman. Jadi sekalian aja aku kupasin, aku potong-potong biar nanti ada yang makan ya. Karena kadang-kadang kalau nggak seperti ini, anak-anak itu dia nggak mau makan ya teman-teman untuk pepayanya. Tapi kalau udah aku siapkan, aku bersihkan seperti ini, anak-anak itu semangat aja buat makan pepaya. Nah karena pepaya ini juga bagus ya teman-teman untuk pencernaan kita. Kalau bisa sih setiap hari ya kita konsumsi pepaya ini. Biasanya sih aku tuh setiap hari ya teman-teman konsumsi pepaya. Tapi akhir-akhir ini aku tuh banyak magernya ya teman-teman, jadinya ya seperti ini. Jarang-jarang banget sekarang aku beli buah pepaya ya teman-teman. Nah ini aja udah lumayan lama di kulkas, baru sempat buat aku kupasin ya untuk kulitnya. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih, teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku, lagi ngapain aja, lagi melakukan aktivitas kah atau lagi istirahat. Nah aku temani ya aktivitas dan istirahatnya lewat video aku ini teman-teman. Semoga ya teman-teman terhibur dengan video aku ini dan juga bisa termotivasi dengan video aku ini. Nah semoga juga ya video aku ini bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semua. Nah udah selesai aku buat masak balado ikan tadi, dan aku juga udah kupasin pepaya. Saatnya di sini aku mau beres-beres dulu ya teman-teman untuk di area bagian kompor ini, karena kan kalau kita menggoreng itu pasti banyak ya percikan minyaknya dekat kompor bagian tungku ini. Jadi mau langsung aja aku lap-lap gitu ya teman-teman.
banyak juga sih manfaatnya kita bersihkan area kompor ini. Jadi kompor kita itu nggak cepat rusak, nggak cepat karatan juga ya teman-teman. Kalau kita biarkan aja selesai masa itu nggak kita bersihkan, yang ada takutnya nanti kompor ini cepat hancurnya, cepat karatan gitu ya teman-teman. Apalagi kadang di bagian sumbunya itu kalau udah banyak minyak di situ, takutnya nanti kompornya malah nggak mau hidup gitu ya teman-teman. Nah dulu sih aku tuh paling takut buat membersihkan area bagian kompor ini, tapi setelah aku nonton video teman-teman semua, kalau membersihkan area kompor ini sangatlah simple sekali, terus tidak membahayakan juga. Jadinya di situ aku jadi rajin loh teman-teman buat bersih-bersih di area bagian kompor itu, karena kan nggak berbahaya gitu ya, karena kan apinya dalam kondisi mati gitu ya teman-teman. Dulunya sih akunya tipe orang yang takut dan tipe orang yang parno gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, aku juga mau bersihkan di area bagian zinc cuci piring ini ya teman-teman, karena memang udah 1 minggu juga sih aku nggak bersih-bersih di area zinc cuci piring ini. Jadinya di sini lanjut aja ya, sekalian aku kerjakan di pagi hari ini biar sekalian capeknya gitu ya teman-teman, nggak ngulang-ngulang untuk capeknya. Jadi nanti kalau pekerjaan udah pada kelar, kita tinggal istirahat, tinggal selonjoran, pokoknya udah enak dan udah aman aja gitu ya teman-teman. Nah di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support video aku sampai saat ini, sampai akun aku ini bisa berkembang seperti ini ya teman-teman. Semoga ya amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma doa ya teman-teman yang bisa aku berikan buat membalas kebaikan teman-teman semua ya. Nah ini lanjut juga ya, aku mau cuci buat kain lap di bagian area wastafel ini ya teman-teman. Nah karena kan kalau nggak dicuci lumayan ya licin juga itu untuk kainnya, karena kan bekas-bekas minyak juga di bagian wastafel itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah ini selesai beres-beres, lanjut aja aku mau bikin keripik pisang ya teman-teman. Nah ini keripik pisang tanduk, kebetulan pak suami hari ini cuti, terus dia bawa pisang tanduk dari tampilan itu banyak, katanya teman-temannya minta dibikinin keripik pisang. Alhamdulillah teman-teman pak suami senang banget dengan masakan aku ya teman-teman. Nah ini sebetulnya video udah beberapa minggu yang lewat ya teman-teman, baru sempat aku edit di hari ini. Nah sebetulnya kemarin pak suami juga pulang bawa lagi pisang tanduk, terus aku bikin lagi untuk keripiknya. Nah untuk kali ini videonya itu kalau nggak salah ini udah lumayan sekitaran 3 minggu yang lewat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, baru sempat aku up hari ini, nggak masalah ya teman-teman, yang penting ada video terbaru aja gitu. Nah keripik pisang tanduk ini gurih loh teman-teman, beda banget rasanya dengan keripik pisang kepok. Kemarin itu sebetulnya aku tuh minta beli sama pak suami cuma beberapa biji aja buat bikin goreng pisang tanduk gitu ya, karena kan nenek anak-anak suka ya dengan pisang tanduk dibikin goreng gitu. Terus malah pak suami kemarin itu belinya banyak karena pak suami liatin video sama teman-temannya, katanya pisang tanduk ini enak dijadikan keripik. Nah jadi nggak apa-apa ya buat oleh-oleh atau buat tangan pak suami ke tempat perantauannya. Assalamualaikum, see you, bye bye.